Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Sirah Channel. Channel khusus yang menceritakan tentang kisah para nabi, keluarga dan sahabat, wali Allah, sufi, ulama dan orang-orang alim pilihan Allah. Kali ini kita akan mendengarkan kisah tentang sang wali tanpa nama dan tanpa gelar. Di akhir selepas sholat subuh tadi, sebuah kenangan tiba-tiba datang. Saat dahulu saya pernah bertemu dengan seseorang yang penduduk di sana selalu menyebutnya orang gila aneh. Ya, dia memang aneh, karena dia selalu ada berkeliaran di sebuah makam di daerah Jawa Tengah, dekat dengan salah satu makam seorang waliullah. Kebiasaannya yang selalu mengoceh, meracau, dan kadang-kadang dia seperti sedang bicara dengan seseorang, membuat penasaran saya. Naluri sebagai seorang psikolog saat itu mengantarkan saya untuk bertemu dengannya, karena menurut penuturan beberapa warga, kalau dia gilanya rada aneh. Di sela pekerjaan saya saat itu, saya coba bertekad bertemu dengannya, walaupun untuk menemuinya harus melewati jalanan yang sedikit terjal menuju ke tempat orang gila aneh ini. Lumayan licin jalan setapak saat itu, apalagi hujan semalaman mengguyur desa, sehingga agak kesulitan saya menapaki jalanan tanah menuju tempat sang gila aneh. Pak Tikno, saya masih ingat, yang mengantarkan saya waktu itu. Perjalanan menuju ke tempat orang gila aneh itu, bila dilalui dengan jalan kaki, sekitar 30 menitan sampai ke tempat itu. Dan benar saja, saat saya bertemu dengannya, orang gila itu sedang duduk di antara dua pohon besar sambil matanya nanar menatap kami. Tiba-tiba, dia mengoceh ke samping kiri tubuhnya seperti dia sedang berbicara pada seseorang. Andaikan mereka tahu bahwa ada wali tanpa nama, tanpa gelar, yang memiliki kemampuan seperti wali kutub, niscaya mereka akan datang berbondong-bondong mencium tangan wali tanpa nama, tanpa gelar tersebut, meminta didoakan hajatnya. Jika wali tanpa nama, tanpa gelar itu telah wafat, niscaya mereka akan berlama-lama di kuburannya, berzikir, berdoa, dan bermuhasabah diri, meminta ampun kepada Allah Sang Maha Pengampun atas dosa-dosa mereka selama ini. Andaikan mereka tahu, jika mereka sami'na wa ata'na kepada wali tanpa nama, tanpa gelar tersebut, niscaya Allah Azza wa Jalla akan angkat derajatnya. Namun sayang sekali, karena wali tersebut tanpa nama dan tanpa gelar kewalian, maka ia seringkali dilupakan dan diabaikan setiap orang. Celotehnya, setelah sesampainya kami di tempat itu, saya yang mendengar ocehannya lumayan kaget dan bergumam dalam hati, ada wali tanpa nama, tanpa gelar, yang kemampuannya seperti wali kutub. Siapakah wali tersebut? Dengan sedikit rasa ragu dan sedikit takut-takut, saya coba dekati dia, karena penasaran ingin tahu siapa sebenarnya wali tanpa nama, tanpa gelar tersebut. Assalamualaikum Mbah, mohon maaf Mbah, tadi saya dengar Mbah ada bicara panjang lebar dan berbicara tentang wali tanpa nama, tanpa gelar. Siapakah sebenarnya wali tersebut Mbah? Mengapa sedemikian hebatnya wali tanpa nama, tanpa gelar tersebut, hingga kemampuan dan derajatnya hampir menyamai wali kutub? Tanya saya. Orang gila tersebut menoleh ke arah saya dan matanya sedikit melotot, lalu berkata, "Waalaikumsalam. Sampean siapa? Kamu nguping omonganku ya? Apa pentingnya kamu perlu merasa tahu tentang wali tanpa nama?" Ucapnya dengan nada agak tinggi. Mendengar ucapan suaranya yang agak bernada tinggi dan terkesan kasar membuat saya sedikit takut dan gentar. Lalu saya memberanikan diri untuk menjawab, "Maaf Mbah, bukan maksud saya menyinggung Mbah. Nami kaulo bagus, saya dari Banten.
mau saja silaturahmi sama Mbah, karena bagi kami semua makhluk Gusti Allah di matanya sami. Saya penasaran dan tertarik dengan wali tanpa nama, tanpa gelar yang Mbah sebutkan. Kalau boleh tahu siapakah wali tersebut, Mbah? Orang gila itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Dasar sampean niku goblok, namanya juga wali tanpa nama, tanpa gelar. Tentu saja aku tidak tahu nama wali tersebut dan apa gelar kewaliannya. Kamu ini tampang kelihatan pintar, tapi ternyata goblok ya." Demikian jawab si orang gila aneh tersebut sambil tertawa-tawa. Tawa si Mbah begitu lepasnya menjawab pertanyaan saya. Terasa menusuk sekali perkataannya. Dia menyebut saya anak bodoh dan goblok. Sebuah tamparan bagi saya, karena disinilah kita belajar muhasabah. Inggih Mbah, kaulo rumongso bodoh, rumongso goblok. Makanya saya tanya sama Mbah. Tapi ya kalau si Mbah nggak kasih tahu, ya sudah, saya pamit permisi. Yang penting saya sudah bersilaturahmi sama Mbah, jawab saya. Hei Ca Bagus, mau kemana sampean? Sampean ini bagaimana sudah datang sambil mengucapkan salam, malah mau pergi begitu saja? Baru diejek begitu saja muka kamu sudah begitu. Apakah gurumu tidak mengajarkanmu untuk bisa bersabar dan mengajarimu untuk bisa menahan celaan dan hinaan? Teriaknya si Mbah. Saya agak kaget mendengar teriakan si Mbah tersebut. Segera kembali saya duduk di hamparan daun di atas tanah menunggu beliau mau bicara apa lagi. "Ngapain kamu kesini di sini?" tanya si Mbah sambil memainkan tangannya meliuk ke kiri dan kanan seperti tangannya seorang penari. "Kan tadi saya sampaikan sama Mbah, saya mau silaturahmi. Keduanya saya ingin mendengar maksudnya si Mbah saat tadi menyampaikan ada wali tanpa nama, tanpa gelar yang Mbah katakan saat saya mencuri dengar tadi." Lanjut jawab saya. Si Mbah yang penduduk sana menyebutnya orang gila bertanya, "Kamu ini gak pintar-pintar juga. Sudah berapa lama kamu belajar mengenal sifat dan jiwa orang?" Saya kaget. Kok si Mbak ini tahu kalau saya pernah belajar ilmu jiwa saat kuliah psikologi dulu? Saya menjawab, "Sudah sekitar 4 tahun. Hampir 4 tahun, Mbak." Lalu orang gila itu berkata sambil menepuk pahanya, "Sudah 4 tahun kamu belajar. Masa kamu orang mudeng dan tidak tahu wali tanpa nama dan tanpa gelar? Memangnya gurumu tidak ngasih tahu?" Saya menjawab, "Saya sering membaca dan mendengar perjalanan jiwa seseorang secara spiritual, tapi saya belum tahu dan belum pernah dengar ada wali tanpa nama dan tanpa gelar." Saya coba menjawab mengikuti alur pikiran si Mbah itu. Si Mbah orang gila itu tertawa terkekeh-kekeh lalu berkata, "Sebenarnya gurumu dan semua guru yang lain pun ada menyebutkannya, bahkan berulang-ulang kali menyebutkannya. Hanya saja kamu saja yang tidak paham-paham dengan maksud gurumu. Lagi pula sebutannya wali tanpa nama dan tanpa gelar, jelas gurumu tidak tahu nama wali tersebut dan tidak tahu gelar wali tersebut, tapi kamu sendiri tahu siapa wali tersebut. Bahkan wali tersebut begitu dekat denganmu." Saya diam. Di hati saya bergumam, "Nah sekarang aku tanya kamu, memangnya aku kenal siapa nama orang tuamu dan gelar orang tuamu? Mana aku tahu." Saya semakin jadi tambah bingung, lalu semakin bertanya-tanya. "Orang tua saya? Maksud Mbah orang tua saya adalah wali tanpa nama dan tanpa gelar? Mengapa bisa begitu, Mbah?" Saya berusaha mencari jawaban atas pikiran saya dengan si orang gila.
aneh tersebut. Ajam lalu bangkit dari duduknya dan berkata, "Apakah kau tidak tahu, Bagus, tentang kisah Uwais Al-Qarni, salah satu sahabat yang tidak pernah bertemu Nabi Muhammad secara fisik dan juga seorang wali? Apa yang menyebabkan dia memiliki derajat yang begitu agung hingga namanya terkenal di langit, walau di bumi tak ada seorang pun mengenalnya? Kau tahu, Bagus?" "Tidak tahu," jawab saya lirih. Sahabat Uwais Al-Qarni berkata bahwa ibunya pernah berkata dan mendoakannya, "Anakku Uwais, aku tahu hatimu begitu sangat mencintai dan menginginkan dapat bertemu Nabi Muhammad SAW. Namun kini kau datang padaku dengan wajah dirundung sedih karena tak berhasil menemui Rasulullah SAW, dan kau memilih segera pulang karena memikirkan dan mengkhawatirkan aku, ibumu ini, nak, dan aku ridho padamu. Ya Allah, Engkau Maha Tahu, saksikanlah bahwa sesungguhnya aku telah ridho pada anakku. Maka terimalah ridhoku, ya Allah, dan ridhoilah anakku Uwais. Dan apa kau tahu bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani di masa kecilnya ketika dirampok malah berkata jujur tentang kantung emas yang ia bawa, sampai perampok itu heran mengapa ia malah jujur mengatakan kantung emas yang dibawanya, padahal setiap orang yang mereka rampok selalu berbohong tentang bawaannya dan berusaha menyembunyikannya dari mereka. Lalu kau tahu apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Beliau berkata, "Ketika aku hendak bepergian menuntut ilmu, ibuku berpesan, 'Anakku, bila engkau bertemu dengan siapapun, maka jujurlah, jangan berbohong. Sungguh ibu lebih ridho bila engkau jujur sekalipun engkau harus kehilangan harta dan perbekalanmu daripada kau harus kehilangan kejujuranmu. Lihatlah ibumu, bayangkan wajahnya. Berapa lama dia menanggung dirimu dalam perutnya? Apakah kau sanggup menahan perih dan pedih seperti dirinya hanya untuk menginginkan kau lahir di dunia hingga bertaruh nyawa agar kau terlahir sehat dan selamat? Apakah kau pernah memikirkan hal ini? Itu kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianugerahkan kepada ibumu melalui Rahman dan Rahimnya. Ini adalah sumber kekuatan para aulia." Saat itu saya diam 1000 bahasa. Rasa hati ini ingin menangis sejadi-jadinya. Saya merasa dihakimi dalam hari perhitungan. Lalu orang gila itu berkata lagi, "Kalian bangga dan takjub dengan karomah para wali Allah. Tapi pernahkah kalian banggakan karomah ibunda kalian yang Allah anugerahkan kepada kalian? Pernahkah kalian bangga dan takjub dengan karomah ibu yang mengajarkan berkata-kata ketika kalian masih bayi? Tidurnya sedikit karena kau selalu nangis dan rewel, sebagaimana para wali Allah yang tidurnya sedikit karena memikirkan umat Nabi Muhammad SAW yang banyak berkeluh kesah. Apakah kau tak tahu kalau itu adalah bukti karomah ibumu? Tidakkah kau pernah mendengar kalimat ini? Ridho orang tua adalah ridhonya Allah. Para wali Allah, mereka menjadi wali kutub dikarenakan ridho dari orang tua mereka. Tidakkah kau sadar bahwa doa dan harapan kedua orang tuamu hampir setara dengan wali Allah? Hentak, katanya lagi menghunjam relung hati saya. Astagfirullah, ya Allah. Mendengar celotehan orang gila tersebut seakan petir menyambar seluruh tubuh saya. Badan ini rasanya hancur binasa. Ingin sekali rasanya menangis sekuat-kuatnya. Saat itu saya masih ingat, selepas orang gila itu mengatakan hal tersebut, kemudian orang gila itu berdiri lalu berkata sambil menunjuk ke arah saya, "Lihat dirimu, Bagus. Kelak kau akan jadi seorang bapak. Apakah kau tahu karomah bapakmu selama ini? Lihat tangannya, lihat punggungnya, lihat kulitnya.
Setiap hari ia membanting tulang agar kau tetap bisa makan dan tetap bisa tertawa, tetap tersenyum, bekerja siang dan malam hanya untuk mengabulkan segala macam pinta dan rengekmu. Ketika kau masih kecil dan dirimu melakukan kesalahan, dialah orang yang paling depan membelamu. Ketika kau dalam bahaya, dia rela menghadapi bahaya itu untuk menyelamatkanmu. Dia tanggung bebanmu dan ibumu di pundaknya. Walau kian rapuh, dia tetap berusaha menopang. Tidakkah kau sadari bahwa bapakmu itu seorang mujahid fisabilillah yang setiap hari dia berjuang menafkahi kehidupanmu bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun. Dia bapakmu adalah mujahidin kebanggaanmu. Ya Allah, ya Rabb. Saya seperti hancur, lebur mendengar ocehan orang gila tersebut. Bahkan saat itu saya berpikir ternyata selama ini saya yang gila, bukan dia, sahabatku. Disinilah kita harus sangat menyadari diri bahwa kadang kita melupakan siapa sesungguhnya orang tua sendiri. Kadang melupakan semua yang mereka berikan pada kita. Kesemuanya itu diakibatkan karena kita terlalu banyak bermain dengan nalar, bukan dengan hati. Saya lanjutkan. Sesaat kemudian orang gila itu berlalu meninggalkan saya tanpa sepatah kata pun. Saya coba mengikuti dia dari belakang, ingin tahu kemana dia pergi. Ternyata dia mendatangi 2 gundukan tanah dan dia duduk di sana. Mulutnya kemat-kamit seperti orang yang berdialog dan berbicara. Namun karena dia menggunakan bahasa Jawa Kromo yang halus, sehingga saya tidak mengerti yang beliau ucapkan. Lalu sesaat kemudian tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak sambil tersenyum-senyum di hadapan 2 gundukan tanah yang ternyata itu adalah tanah kuburan. Namun selang berapa lama, tiba-tiba setelah selesai dia tertawa, dia pun diam. Suasana menjadi hening. Kemudian saya melihat dia mulai menangis, meneteskan air mata dengan suara terisak-isak. Tangisan begitu pilu sampai serasa menyayat hati saya untuk turut menangis. Saya tak tahu apa yang diucapkannya dalam logat daerah. Sambil tangannya mengelus-elus kuburan itu, tangisan kian jadi bahkan meraung. Ada rasa sedih yang saya rasakan saat itu, bercampur bingung karena tak mengerti dengan bahasa yang diucapkannya. Namun akhirnya saya mengerti mengapa dia meraung-raung menangis di kuburan. Di tengah isak tangisnya saya mendengar dia mengucapkan kalimat mbok. Ya, mbok dalam bahasa Indonesia berarti ibu. Lalu pada kuburan yang sebelahnya dia berkata mbah, artinya bapak. Akhirnya pun saya menangis sejadi-jadinya. Ternyata itu kuburan kedua orang tuanya. Ternyata itu kuburan seorang wali tanpa nama, tanpa gelar. Begitulah sahabatku. Pada titik akhirnya, bagi siapapun di antara sahabatku yang sampai hari ini masih memiliki kedua orang tua, berbahagialah sahabatku. Karena sejatinya engkau masih memiliki seorang wali Allah tanpa nama dan tanpa gelar. Bahagiakan mereka seperti dahulu kalian dibahagiakan oleh mereka. Tanpa terasa, saya juga ikut berkaca-kaca saat membacakan tulisan ini. Saya akhiri sampai di sini dulu karena saya merasa begitu mengenang dengan kalimat-kalimat yang ada di tulisan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.